Kulit God of War Ares berangsur-angsur menjadi serius. Mengandalkan kekuatan Aula Suci Pertempuran, dia mampu mengalahkan suku naga hitam. Mengandalkan kedekatan dengan Aula Suci Pertempuran, memfasilitasi persediaan, dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan semua orang. Sekarang, Qin Yichen sebenarnya ingin meninggalkan keuntungan seperti itu dan malah memasukkan kerugian. Bagaimana kita bisa mempertahankan serangan suku naga hitam dengan cara ini? Ares, Dewa Perang, mengerutkan kening. Apakah kamu yakin tentang angin? Hal yang paling jelas tentang Ares, God of War, adalah perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran besar seperti itu, karena keberadaan Raja Naga Hitam, selama klan Naga Hitam tidak jatuh, serangan klan Naga Hitam tidak akan gagal. Alasan kenapa Ares, God of War, beberapa kali memberikan kesempatan untuk mengalahkan pasukan Black Dragon. Justru menggunakan taktik yang diserahkan Qin Yichen kepadanya untuk menyerang jantung. Selama Raja Naga Hitam dikalahkan sekali, semangat juangnya bisa dihancurkan. Pada saat itu, klan Naga Hitam akan kembali melekat pada kendali Aula Suci Perang. Ini adalah kemenangan yang paling diinginkan oleh God of War Ares. Sebuah kemenangan yang lengkap. Daripada dibatasi untuk mengalahkan lawan. Setelah beberapa kali mencoba, Ares, Dewa Perang, mengetahui kekuatan sebenarnya dari klan Naga Hitam. Salah satunya adalah Raja Naga Hitam, andalan mutlak. Yang lainnya adalah Gilgamesh. Selama dua orang ini masih ada, pasukan suku Naga Hitam hanya bisa dipukul mundur, tidak mungkin dikalahkan. Ingin mengkonfirmasi arti Qin Yichen lagi. Ares, Dewa Perang, melihat mata Qin Yichen. Ada ketekunan yang tak terkatakan di mata gelap itu. Tatapan itu seolah menembus matanya dan menembus hati orang. Seperti yang kamu katakan, tapi jangan salahkan aku jika kamu kalah. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Bagus. Pengurangan hari ini bukan hanya untuk membiarkan Ares, Dewa Perang, melihat caranya sendiri dan mengalahkan naga hitam. Pada saat yang sama, masalah ini sendiri juga merupakan biru. Dengan kekuatan rendah di mata Dewa Perang, Ares tak terkalahkan sekali dan sepenuhnya mengalahkan kepercayaan Dewa Perang Ares. Tentu saja, dengan reputasi Ares, Dewa Perang, itu tidak akan hilang sepenuhnya karena konfrontasi dengan dirinya sendiri. Hanya saja ketika menghadapi dirinya sendiri di masa depan, Dewa Perangnya, Ares, pasti akan terpengaruh oleh kejadian ini. Hal terpenting dalam konfrontasi antara kedua pasukan adalah kepercayaan diri. Begitu kepercayaan diri hilang, akan ada kesalahan dalam perintah dan pengambilan keputusan. Ini adalah bayangan Qin Yichen untuk masa depan. Dia mungkin bertarung melawan Ares, Dewa Perang. Keduanya bersembunyi di ruang yang ditentukan oleh Ares, Dewa Perang, dan mereka saling berdiskusi sampai malam. Pada akhirnya, itu berakhir dengan kekalahan Ares, Dewa Perang. Qin Yichen menghela nafas lega. Lord Ares telah membuat kemajuan pesat, dan dia benar-benar dapat bersaing dengan saya dengan satu atau dua. Meskipun kata-kata ini mudah diucapkan, pada kenyataannya, Qin Yichen hampir berjuang mati-matian dengan Ares, Dewa Perang. Lagi pula, di dunia ini di mana kekuatan dihormati, kekuatan kelompok berkurang tanpa batas. Jelas merupakan tugas yang sangat sulit untuk mengisi celah yang sulit dalam kekuatan melalui strategi. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen memeras otaknya sebelum mengalahkan God of War Ares yang bergerak cepat. Wajah God of War Ares sama sekali tidak hilang. Diam-diam merekam detail pertemuan ini, terutama strategi Qin Yichen untuk mengalahkan klan naga hitam, yang sangat sempurna. Melihat bahwa itu belum terlalu dini, Qin Yichen melambaikan tangannya. Tuan Perang, dengan kekuatanmu, kamu sekarang telah memeriksa sisa kuil Master Cahaya. Tidak bisa ditunda di sini sekarang. Qin Yichen menemukan alasan dengan santai, dan menolak undangan Dewa Perang Ares untuk terus bermain meja pasir. Tinju dan salut untuk Ares, Dewa Perang. Lord of War berkembang sangat cepat, saya tidak akan menunjukkan keburukan saya. Konfrontasi berikutnya, tetapi tidak ada prajurit yang bisa membiarkannya. Ares, Dewa Perang, tersenyum tulus. Ngomong-ngomong, apa yang aku curi dari guru hari ini sudah cukup bagiku untuk belajar lama. Ares, Dewa Perang, tampak menang. Setelah konfrontasi langsung dengan Qin Yichen ini, dia juga memahami esensi dari beberapa rencana. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa mengalahkan Dewa Utama Zeus dengan cara ini. Tentu saja, dia hanya memikirkannya. Ketuhanannya dianugerahkan oleh Dewa Utama Zeus. Bagaimana mungkin Dewa Utama Zeus tidak mengetahui kelemahannya? Setelah memikirkannya di benaknya, Ares, Dewa Perang, menarik Daova dengan santai, dan kemudian menatap Qin Yichen. Saya telah memeriksa kuil Dewa Cahaya, dan tidak ada masalah. Dalam beberapa hari ke depan, kamu akan beristirahat di War Secret Hall. Ketika itu terjadi, aku akan memberimu tanda untuk memegang benda ini. Orang-orang percaya War Secret Hall tidak akan menghentikanmu melakukan apapun. Qin Yichen juga memasang penampilan tersanjung. Terima kasih Dewa Perang atas cintamu. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan samar, dan berpikir sejenak. Kekhawatiran tersembunyi di hati saya berangsur-angsur menghilang.
Meskipun dia menyerahkan berbagai taktik kepada Ares, Dewa Perang, dia masih tidak mengerti esensi dari mereka. Beberapa pengurangan meja pasir hari ini, meskipun Ares telah belajar sesuatu, Qin Yichen juga belajar tentang Ares. Seberapa banyak yang kamu mengerti? Itu hanya langkah paling dasar. Mengetahui beberapa strategi, tidak ada masalah untuk menyalinnya. Tetapi jika Anda ingin menggunakannya dengan lebih cermat, Anda akan memiliki lebih dari cukup energi. Sulit untuk mengatakan betapa sulitnya berurusan dengan orang-orang seperti itu, tetapi itu membutuhkan usaha. Dan begitu dia menunjukkan esensi fleksibilitas dan membiarkan Dewa Perang Ares mempelajarinya, itu akan menjadi masalah sebenarnya. Dengan begitu, Ares, Dewa Perang, akan menjadi Dewa Perang dalam arti sebenarnya. Pada saat itu akan menjadi lawan yang nyata. Qin Yichen hanya ingin mencari alasan untuk melarikan diri. Namun, sebuah tangan menghentikannya tepat waktu. Yang Mulia Feng, saya hanya ingin melakukan satu hal sekarang, yaitu mengundang Anda makan malam bersama saya. Hati Qin Yichen tiba-tiba menjadi dingin. Ini adalah makan malam, dan kemudian harus ada pembicaraan besar tentang perang. Pada saat itu, tidak dapat dihindari bahwa Anda harus mengatur hal-hal dari diri sendiri lagi. Bukannya Qin Yichen benar-benar enggan, tetapi karena masalah ini benar-benar terlalu merepotkan. Akan lebih baik untuk mencari waktu dan meninggalkan tempat hantu ini dengan cepat. Dengan cepat menyingkirkan tangan Ares, Dewa Perang, Qin Yichen tampak menyanjung. Aku tidak akan menemaniku. Aku tidak bisa khawatir tentang kuil Dewa Cahaya. Aku harus menjaga mereka untuk penguasa perang. Berbicara ucapan yang benar, hampir tidak ada alasan untuk penolakan. Qin Yichen tidak memberi Dewa Perang Ares kesempatan untuk tinggal, dan segera menerobos udara. Hembusan angin menderu, kulit kepala mati rasa. Meninggalkan seperti pelarian. Begitu Heiki muncul, dia melihat Qin Yichen yang akan pergi, dan dia merasa sedikit menyesal. Master of War, apakah kamu membiarkan dia pergi begitu saja? Sayang sekali, aku belum bisa berterima kasih padanya dengan baik. Persepsi Heiki tentang Qin Yichen sangat bagus. Terutama ketika Qin Yichen membangunkan Ares Dewa Perang dari keadaan kebingungan beberapa kali. Ini saja merupakan kebaikan besar bagi Heiki. Masih berpikir untuk minum beberapa gelas anggur berkualitas dengan Qin Yichen, mengekspresikan hatinya. Ares, Dewa Perang, melihat pikiran kuda hitam itu dan hanya tersenyum. Dalam beberapa saat, Anda tidak akan mengharapkan dia muncul di depan Anda.